Halo anak-anak, selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Oke ya. Kita bersyukur pada Tuhan, kita diberikan kesehatan ya. Oke, kelas 9. Tidak terasa ya, kita sudah akan memasuki PTS. Jadi anak-anak harus lebih giat lagi menerima pelajaran dari setiap guru walaupun itu secara online ya. Jangan anak-anak menganggap sepele online itu. Nanti yang rugi adalah kalian sendiri ya. Oke, kelas 9, siang hari ini yang akan kita bahas bersama yaitu kita akan membahas tentang cerpen ya. Kata cerpen di sini adalah sudah tidak asing lagi bagi anak-anak ya. Dan mungkin kalian pasti pernah membaca itu cerpen ya. Cerpen ini akronim dari cerita pendek ya. Nah, cerita pendek ini adalah sebuah karya sastra ya, sebuah karya sastra. Dalam cerpen ini, namanya saja sudah cerpen, cerita pendek. Jadi yang diceritakan dalam cerita tersebut adalah singkat, ya, tidak bertele-tele, dan pokok permasalahannya situ hanya satu, ya. Itu adalah ciri dari sebuah cerita pendek, ya. Seperti biasanya dalam yang akan kita temukan di sini, cerita pendek yang diambil dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita tuangkan menjadi sebuah cerita ya. Tetapi anak-anak tidak boleh lupa, dalam sebuah cerita kita akan menemukan yang disebut unsur ya. Ini pasti akan selalu kita jumpai. Unsur-unsur apa saja yang ada dalam sebuah cerita? Ini adalah orientasi, terus akan ada komplikasi. Dalam bahasa Inggris juga ada ya, orientation, complication, resolution, dan coda. Nah, sama dengan bahasa Indonesia juga. Tapi konteksnya di sini akan kita bahas adalah dalam versi bahasa Indonesia ya. Tadi Miss katakan ada unsur-unsur intrinsiknya. Ya, unsur-unsur intrinsik itu adalah unsur-unsur yang terkandung dalam cerita tersebut. Orientasi, komplikasi, ya, dan resolusi. Nah, ya. Nah, dan ini pun nanti akan terbagi lagi yang disebut dengan orientasi itu apa. Ya, dalam cerita pendek, orientasi itu ini masuk ke dalam tema, ya. Tema itu nanti ada yang disebut dengan tokoh. Ini masuk ke dalam orientasi ya. Tema, tokoh, latar, dan lain sebagainya. Pasti anak-anak sudah tahu itu apa saja tema, tokoh, latar. Ini kebagian orientasi. Kemudian yang disebut dengan komplikasi, complication ya, dalam bahasa Inggris complication, kita akan menemui sebuah permasalahan. Kita akan mencari tahu dalam cerita tersebut akan ada permasalahan yang timbul. Nah, disitulah yang akan kita identifikasikan, yang akan kita cari apa permasalahan dalam cerita tersebut. Walaupun yang akan kita baca itu adalah cerita yang sangat singkat. Ya, ingat ini adalah permasalahan yang ada dalam cerita. Oke ya, paham ya yang disebut dengan komplikasi ya. Nah, lalu apa itu yang disebut dengan resolusi? Resolusi di sini adalah kalau bahasa Inggrisnya resolution itu adalah jalan keluarnya. Jalan keluar. Maksud di sini jalan keluar seperti apa? Dengarkan baik-baik ya. Tadi kan adanya sebuah permasalahan yang timbul, ya. Nah, permasalahan yang timbul itu kita akan dicari jalan keluarnya seperti apa sehingga permasalahan itu dapat terselesaikan dengan baik. Nah, ini masuk ke dalam resolusi, ya, solusi, jalan keluar. Nah, seperti itu.
Paham anak-anak? Nah ya, tadi Miss katakan cerita pendek itu singkat, ya. Yang dibahas itu hanya satu permasalahan saja. Nah, dalam cerpen ini juga ada yang disebut dengan amanat, ya. Ada yang disebut dengan amanat, pesan. Pasti dalam sebuah cerita apapun akan ada pesan yang dapat diambil oleh si pembaca, ya. Pesan baik yang dapat kita ambil, pesan moral, ya, pesan baik yang bisa kita petik dalam cerita tersebut dan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ingat ya, orientasi itu apa, komplikasi itu apa, resolusi itu apa. Nah sekarang misalkan ambil contoh cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya Danau Toba, ya. Danau Toba. Kalian sudah tahu ya cerita tentang Danau Toba sampai dalam versi bahasa Inggris pun anak-anak pernah Miss Linca suruh, ya. Kisah tentang Danau Toba. Ini orientasinya pasti kalian sudah tahu. Siapa saja orientasinya, tokohnya siapa, latarnya apa, ya. Kemudian kita akan melihat di sini komplikasi, ya, komplikasi. Komplikasi dalam cerita tentang Danau Toba, permasalahannya itu apa? Gampang ya. Permasalahannya adalah, anak-anak masih ingat bagaimana awal dari masalah itu timbul? Si anak ikan tersebut tidak mau menuruti ayahnya, selalu membuat jengkel. Nah itu yang disebut dengan sebuah permasalahan. Sehingga permasalahan itu yang tadinya yang kalau menurut kita itu adalah masalah kecil, tapi karena anak ini tidak ada perubahan yang membuat ayahnya semakin hari jengkel, jadi apa? Permasalahan itu jadi besar, ya. Masih ingat cerita tentang Danau Toba? Nah, komplikasinya itu adalah si anak yang membuat orang tua jengkel, ya. Tetapi sang ayah juga telah melakukan sebuah kesalahan. Kesalahannya apa? Ayahnya telah mengingkari janji, ya kan? Masih ingat kalian kelas 9? Jangan cerita-cerita seperti itu, cerita rakyat itu anak-anak jangan kalian abaikan, ya. Ini jangan dibilang hanya sebuah legenda, tidak, ini memang kejadian dan bisa kita gambarkan dalam kehidupan kita. Contoh kecilnya itu tentang Danau Toba saja dulu, ya. Komplikasinya ini timbul dari apa? Dari si anak, ya. Anak yang tidak nurut, anak yang membangkang, yang membuat orang tua marah, sehingga sang ayah melontarkan suatu janji yang sudah diucapkan kepada istri bahwa itu tidak akan terucapkan. Dia berjanji, saya tidak akan mengatakan engkau berasal dari mana, ya kan? Nah, adanya pengingkaran janji di sini. Kalau kita ambil sebuah kesimpulan, ya, komplikasi dalam permasalahan ini adalah adanya sebuah pengingkaran janji. Nah, seperti itu maksudnya, ya. Ini timbul permasalahan, sang ayah telah mengingkari janji. Kenapa sang ayah bisa berkata demikian? Karena ada penyebabnya. Sebab akibat itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, seperti itu anak-anak, ya. Nah, apa solusi dari kisah tentang Danau Toba ini? Solusinya apa? Akhirnya sang ibu dia kembali lagi ke asalnya. Nah, adanya sebuah penyesalan, ya. Adanya sebuah penyesalan dalam kisah Danau Toba, dan ini yang bisa kita lihat secara singkat saja yang bisa anak-anak pahami, yaitu tentang kisah Danau Toba. Paham anak-anak kelas 9? Ya, Danau Toba ini berasal dari daerah Sumatera Utara, ya. Kita bisa menemukan orientasinya apa, ya, tema dari Danau Toba ini apa. Kemudian tokohnya ada siapa saja, tokohnya. Kalian tahu tokohnya ada siapa saja, dan latarnya ini di mana latarnya ini, ya. Dan tadi sudah Miss Linca jelaskan kisah tentang Danau Toba adanya sebuah permasalahan, dan dari permasalahan itu kita akan menemukan sebuah solusi. Oke, anak-anak paham kalian apa yang disebut dengan cerita pendek, ya, atau yang disebut dengan cerpen? Nah, untuk hari ini Miss Linca hanya menjelaskan sekilas saja yang disebut dengan cerita pendek, ya. Cerita pendek itu, ingat, ini adalah sebuah karya
karya sastra yang tidak bisa lepas dari unsur-unsur intrinsiknya. Ya, unsur-unsur intrinsik itu sudah di luar kepala lah ya, untuk kelas 9 apa saja ya yang akan kita temukan. Dan di sini dalam cerita pendek ini orientasi, komplikasi, resolusi. Orientasi ini baru yang disebut dengan nanti kita temukan tema, latar, tokoh dan lain sebagainya. Komplikasi permasalahan yang timbul ya. Kemudian resolusi adalah jalan keluar. Jalan keluar dari permasalahan yang telah muncul di situ. Ya. Oke, kelas 9 penjelasan di sini cukup sekian. Dan untuk tugas anak-anak, tugas hari ini Miss minta anak-anak membuat cerpen ya. Kalau kalian ingin menceritakan tentang kehidupan anak-anak tidak apa-apa, tapi kita sekarang konteksnya cerpen ya, cerita pendek. Kalian tuangkan, kalian mungkin ingin menceritakan bagaimana kehidupan atau kehidupan siapapun itu, tapi ya adanya sebuah permasalahan dalam cerita tersebut ya. Tugas anak-anak hari ini membuat cerita pendek. Kalau kalian ingin mencari dari daerah mana tidak apa-apa, tapi nanti harus ada ketiga ini ya, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Oke, paham kelas 9? Temukan semua itu, orientasinya apa, permasalahannya apa ya. Dalam bahasa Inggris contohnya seperti Snow White. Dia kalian masih ingat cerita tentang ini Snow White ya? Nah, seperti itulah contoh kecil dalam yang bisa kita sebut dia masuk kategori cerpen. Oke, kelas 9 sampai di sini dulu penjelasan dari Miss Linca ya untuk siang hari ini. Semoga penjelasan yang singkat ini anak-anak memahaminya. Oke anak-anak, Miss Linca ucapkan tetap semangat ya, dan jaga kesehatan. Selamat siang, Tuhan memberkati.